Jadi kita Moneter 19 sudah apa nih? dana-dana bantuan kepada negara-negara ekspor gitu. Jadi kita tinggal mengolah apa yang udah. Itu inflasi di Indonesia mencapai 650%. Itu Indonesia tuh emang lagi krisis ekonominya. Terus investasi yang dilakukan oleh individu. Kita gitu ya katanya. Parah banget sih ya. Kacau. Agraris penduduk kita banyak, terus lahan-lahan kita banyak. Jadi kita jadi nggak bebas buat berpendapat. Terus Halo Sobat Sejarah, halo, selamat datang di podcast Teaching People History. Yeay. Nah, kalian penasaran kan kita bakal bahas apa sih buat hari ini? Nah, kita udah keren banget nih pakai baju kebaya kayak gini ya kan. Udah Indonesia banget nggak sih? Ya kan? Kalian penasaran banget kan? Apa sih hubungan dari kostum kita sama materi kita kali ini? Jadi hari ini kita tuh bakal bahas tentang keadaan ekonomi di Indonesia. Yaitu yang pertama ada trilogi pembangunan. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku udah ngundang teman aku buat kita kupas tuntas tentang trilogi pembangunan. Oke, let's get started. Nah, karena aku udah bareng teman aku, kita bakal kupas tuntas nih tentang trilogi pembangunan. Tapi sebelumnya aku bakal jelasin dulu deh gimana sih keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu. Jadi pada awal masa Orde Baru, Indonesia itu perekonomiannya itu masih carut marut atau kurang stabil karena di Indonesia itu inflasi di Indonesia mencapai 650%, di mana angka itu cukup tinggi. Terus yang mengakibatkan naiknya harga-harga kebutuhan di Indonesia. Selain itu, alat-alat produksi dalam sektor pertanian itu masih mengalami kerusakan, terutama di sektor pertanian yang disebabkan oleh kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden kita yang saat itu menjabat yaitu Presiden Soeharto membentuk Kabinet 3 yang dilantik secara resmi pada 31 Maret 1978 dan Kabinet ini melaksanakan Pelita 3 sejak 1 April 1979 sampai 3 Maret 1984. Nah, ternyata di trilogi pembangunan itu kita akan membahas tentang 3 poin utama. Yaitu pertama ada pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ketiga ada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Oke, yang pertama aku bakal nanya nih. Mungkin kamu tahu tadi yang disebutin dari poin itu. Bisa jelasin nggak yang stabilitas nasional yang sehat dan dinamis itu maksudnya gimana ya Kak? Stabilitas nasional itu penting buat jalannya pembangunan, tapi di sisi lain Orde Baru itu menerapkan kebebasan yang ketat, gitu Kak. Tapi di situ cenderung otoriter ya Kak buat kebijakannya. Iya. Selain juga ya ternyata. Oke, kita bakal lanjut ke poin kedua. Jadi poin kedua itu tadi kan isinya tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu gimana ya Kak? Nah, betul banget. Dengan adanya ekonomi yang tumbuh pesat, investor asing masuk ke Indonesia. Tetapi ada efek buruknya Pak, karena Indonesia ketergantungan. Jadi kita utang luar negeri menumpuk di Indonesia, gitu Kak. Oh, ternyata dari sisi yang baiknya ternyata masih ada sisi negatif dari poin itu ya. Terus kita bakal nanya ke poin yang ketiga, yaitu poin ketiga itu tentang pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju ke keadilan negara Indonesia. Mungkin bisa dijelasin nggak Kak? Kan di situ yang aku tahu di pemerataan pembangunan itu ada 8 jalur pemerataan. Mungkin bisa dijelasin nggak satu-satu? Ya, pemerataan pembangunan memang ada di atas kertas dengan berbagai program seperti kredit usaha tani, terus usaha besar dan kecil dalam bidang praktiknya gitu Kak. Yang aku tahu juga di situ ada pemerataan pembangunan itu ada dari sandang pangan dan papan, terus ada pemerataan dari lapangan pekerjaan. Itu benar nggak Kak? Iya, itu benar Kak. Itu supaya stabilitas demokrasi tersendat, terus pertumbuhan ekonomi yang besar dan pemerataan pembangunan ternyata benar-benar merata Kak. Oh, jadi ini yang bikin
dari trilogi pembangunan itu penuh kontroversial ya Kak? Betul sekali, sejarah selalu punya dua sisi Kak, jadi kita nggak bisa lihat dari satu perspektif aja Kak. Oh, terima kasih ya Kak Julia udah jelasin konsep dari trilogi pembangunan pada masa Orde Baru. Melalui trilogi pembangunan inilah, ketika itu banyak masyarakat berbangga menjadi republik dengan pembangunan fisik yang terbaik di zamannya. Tak heran jika Soeharto pun pernah populer sebagai bapak pembangunan. Obrolannya seru banget sih. Yaudah deh guys, kita bakal lanjut ke next materi. Bye. Halo. Jadi di sini gue sama teman gue pengen ngejelasin yang namanya kerjasama Indonesia antara IMF. Oke, kita lanjut aja nih ke pembahasan materinya ya. Jadi lu tau gak sih IMF itu apa? Sebenarnya apa tuh? Nih, jadi IMF itu adalah turunan dari International Monetary Fund. Jadi itu IMF ini adalah suatu organisasi yang bergerak tuh di bidang ekonomi. Nah, jadi IMF ini seringkali meminjamkan dana-dana bantuan kepada negara-negara yang lagi membutuhkan itu. Nah, terus juga peran organisasi IMF ini adalah organisasi yang bergerak di bidang sistem moneter internasional. Lo tau nggak itu apa sistem moneter internasional tuh? Apa tuh? Nah, jadi sistem moneter internasional itu adalah kesepakatan formal antara negara untuk mengatur nilai tukar mata uang itu, terus juga hubungan ekonomi dan juga transaksi pembayaran. Nah, sekarang nih ada yang namanya markas besar IMF. Itu nggak di mana? Di mana? Ya, di mana? Jadi gue nggak tahu ya. Jadi markas besar IMF itu ada di Washington DC. Entah itu tepatnya di Amerika Serikat. Iya. Nah, itu saat ini tuh anggota IMF itu terdiri dari 189 negara. Gak banyak banget gak sih? Itu tuh 189 itu dari seluruh dunia. Indonesia masuk tuh? Masuk. Itu salah satunya dari Indonesia. Nah, terus lu penasaran nggak nih asal mula dari berdirinya IMF? Terus kenapa sih bisa berdirinya IMF itu? Penasaran nggak lu? Penasaran banget sih. Coba jelasin nih Kak. Nih, jadi IMF ini didirikan pada tahun 1944. Nah, dia tuh berawal dari yang namanya konversi PBB. Nah, itu tuh yang dilaksanakan di Bretton Woods, kalau nggak salah di Amerika Serikat juga. Nah, terus kala itu terdapat setidaknya kayak 45 negara kalau nggak salah deh, yang sebelumnya jadi 189, tadinya kan 189 tuh. Nah, sebelum dari 189 itu ada 45 negara ternyata, perwakilan negara tuh dari seluruh dunianya. Nah, terus ada juga namanya tujuan dari kerjasama IMF. Itu untuk menghindari terjadinya yang namanya depresi besar. Jadi depresi besar itu seperti kayak di tahun 1930 itu kalau nggak salah ada yang namanya tuh kayak krisis ekonomi gitu. Nah, terus juga tadi kan mau nanya tuh Indonesia masuk nggak sih ke 199 negara itu? Iya. Nah, jadi Indonesia itu masuk ke salah satu anggota IMF. Melalui keanggotaan ini, Indonesia sih jadi kayak punya akses gitu untuk berkesinambungan ke para pemain utama ekonomi global. Nah, di sini tadi kan juga udah ngejelasin tuh beberapa kayak sejarah dari IMF itu apa, terus juga tujuan IMF itu apa, terus juga gue udah ngejelasin asal mulanya IMF itu apa kan. Di sini sekarang gue mau nanya sama lo nih. Mengapa sih Indonesia tuh meminta bantuan kepada IMF pada tahun 1997 ya? Iya, jadi itu gue juga sempat baca dari sumbernya katanya pada masa itu, pada tahun itu Indonesia tuh emang lagi krisis ekonominya. Terus utang luar negerinya itu emang lagi meningkat banget. Jadi Indonesia minta bantuan ke IMF, terus IMF ngasih bantuan, ngasih pinjaman sebanyak 43 miliar dolar Amerika Serikat buat pemulihan Indonesia gitu. Nah, terus juga kapan sih Indonesia tuh melunasi utangnya ke IMF? Kalau dilunasin, kalau dari jadwalnya dia sebenarnya harusnya dilunasin di tahun 2010. Cuma Indonesia dia melunasinya lebih cepat, dia melunasin di tahun 2006. Alhamdulillah. Iya.
beberapa kayak sejarah dari IMF itu apa, terus juga tujuan IMF itu apa, terus juga gue udah ngejelasin asal mulanya IMF itu apa kan. Jadi sekarang gue mau nanya sama lo nih, mengapa sih Indonesia tuh meminta bantuan kepada IMF pada tahun 1997 ya? Iya, jadi itu gue juga sempat baca dari sumbernya katanya pada masa itu, pada tahun itu Indonesia tuh emang lagi krisis ekonominya. Terus utang luar negerinya itu emang lagi meningkat banget. Jadi Indonesia minta bantuan ke IMF, terus IMF ngasih bantuan, ngasih pinjaman sebanyak 43 miliar dolar Amerika Serikat buat pemulihan Indonesia gitu. Nah, terus juga kapan sih Indonesia tuh melunasi utangnya ke IMF? Kalau dilunasin, kalau dari jadwalnya, dia sebenarnya harusnya dilunasin di tahun 2010. Cuma Indonesia, dia melunasinya lebih cepat. Dia melunasin di tahun 2006. Ya. Alhamdulillah ini. Iya. Nah, terus juga apakah Indonesia saat ini masih menerima bantuan dari IMF atau enggak sih? Kalau bantuan mungkin udah stop dari tahun 2006 itu, dari waktu lunas. Cuma Indonesia masih jadi anggota IMF, jadi dia ada posisinya sendiri, dia itu sebagai mitra yang memberikan masukan dalam kebijakan global. Terus bagaimana sih mekanisme pinjaman dari IMF kepada Indonesia pada tahun 1977? Mereka itu pasti punya rules ya, mereka punya syarat sendiri, udah ketat sendiri, nggak yang langsung ngasih 43 miliar buat lo gitu kan, nggak mungkin. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya itu penghapusan subsidi di bahan bakar, terus yang kedua restrukturisasi perbankan, terus yang ketiga privatisasi perusahaan milik negara untuk pemulihan Indonesia gitu. Terus juga yang terakhir nih gue nanya ya, apa sih dampak kerjasama Indonesia dengan IMF itu sendiri? Dampaknya ada dua, ada negatif, ada positif. Kalau positifnya kita udah tahu pasti ekonomi Indonesia tuh menjadi pulih ya, lebih meningkat lagi dalam jangka panjang gitu. Terus kalau misalnya negatifnya, yang pertama karena tadi subsidi naik, jadinya penghapusan subsidi jadinya harga kebutuhan pokok kita jadi naik karena penghapusan itu. Terus sama yang kedua angka kemiskinan ya jadi meningkat gitu sementara pada saat itu gitu. Pukulan besar nampak dari terpuruknya rupiah di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika hingga melemah ke level terdalamnya di kisaran Rp16.000 per dolar Amerika. Pemerintahan Soeharto kala itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Sayangnya, bantuan IMF dinilai tidak optimal, bahkan dianggap semakin memperburuk posisi nilai tawar Indonesia, yang membuat peringkat utang Indonesia pun terpuruk hingga ke level jambon. Krisis finansial yang berujung krisis multidimensi ini bahkan membuat kursi kekuasaan yang telah digenggam rezim Orba. Udah cukup. Oke, cukup dari perbincangan kami kali ini tentang materi kerjasama Indonesia dengan IMF. Bye bye. Halo, ketemu lagi dengan kita. Nah, ternyata kita udah di materi ketiga nih. Tadi kita udah bahas sebelumnya itu tentang trilogi pembangunan. Nah, sekarang kita bakal bahas apa ya? Kita bahas apa nih, Kak? Kayaknya kita bakal bahas tentang Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, ternyata Repelita itu adalah program pembangunan jangka 5 tahunan yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi Indonesia secara bertahap. Repelita sudah ditetapkan tahun 1969. Di sini Soeharto ingin membangun infrastruktur dan ekonomi Indonesia supaya lebih modern dan stabil. Dan dari sinilah Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Ternyata Repelita dibagi menjadi 6 periode. Dimulai dari Repelita 1 dari tahun 1969 sampai 1974. Lalu Repelita 2 dari tahun 1974 sampai 1979. Lalu ada Repelita 3 dari tahun 1979 sampai 1984. Lalu ada Repelita 4 yaitu dari tahun 1984 sampai 1989. Dan yang kelima ada Repelita 5 yaitu dari tahun 1989 sampai 1994. Dan terakhir ada di Repelita 6
yaitu dari tahun 1994 sampai 1998, di mana terjadinya krisis moneter. Nah, pasti kalian penasaran, bagaimana sih pelaksanaan dari Repalitas 1? Jadi, Repalitas 1 itu mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969. Dan tujuan Repalitas 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Kemudian, sasaran yang hendak dicapai dalam Repalitas 1 ialah sandang, pangan, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Selama program ini berjalan, sampai 31 Maret 1974, secara keseluruhan Repalitas 1 berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang diinginkan. Saat itu juga, Indonesia sedang mengalami inflasi sebesar 650%, harga-harga melambung dan ekonomi hancur. Dan di Repalitas 1 berhasil menekan angka inflasi tersebut dan mulai menata ekonomi, meskipun belum sempurna. Selanjutnya, Repalita 2. Repalita 2 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974. Dan target utama yang ingin dicapai dalam Repalita 2 adalah 1. Tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umum. 2. Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna. 4. Keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata. Dan yang terakhir, meluasnya kesempatan kerja. Dengan laju pertumbuhan seperti itu, akan tercapai perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan, Repalita 2 berhasil dilaksanakan meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah inflasi. Kemajuan yang paling pesat terlihat dalam Repalita 2 ada di bidang pendidikan, baik dalam hal pembangunan sekolah, pengangkatan guru, penyediaan buku belajar, dan peningkatan mutu pendidikan. Wah, itu pasti prestasi besar banget tuh buat presiden kita yang menjabat saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Terus mungkin aku bakal tanya nih, Repalita keempat itu apa sih yang dikejar? Repalita keempat itu di sektor pertanian sih Kak, didorong lebih habis-habisan gitu. Hasilnya tuh ada Indonesia berhasil swasembada pangan di tahun 1984, sorry ya. Terus yang kedua ada industri mulai dikembangkan supaya bisa bikin mesin sendiri Kak. Terus yang ketiga itu ada dibentuk standar industri Indonesia atau SII. Wah, keren banget tuh. Terus aku bakal nanya selanjutnya, yaitu apa? Di Repalita 5 itu yaitu di periode 1989 sampai 1994. Itu apa sih fokusnya? Fokusnya itu masih sama di pertanian dan industri, tapi ini tuh lebih kayak didorong habis-habisan gitu loh, dikejar habis-habisan gitu. Terus itu hasil itu ada menetapkan swasembada pangan, terus meningkatkan ekspor industri, terus menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi cepat 6,8%. Oh, ternyata Indonesia saat itu berkembang pesat ya di Repalita 5 ini. Tapi aku dengar-dengar di Repalita 6 itu Indonesia itu mengalami malah berakhir buruk, yaitu pada periode 1994 sampai 1998. Itu bisa jelasin nggak Kak? Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Itu karena adanya krisis moneter. Oh, yang di tahun 1998 ya? Pada awalnya tuh Repalita 4 itu ingin menguatkan industri dan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Tapi tiba-tiba rupiah anjlok, ekonomi hancur, utang luar negeri menumpuk di Indonesia. Ada inflasi ya di Indonesia. Wah, itu benar-benar perjalanan panjang banget ya di Repalita pembangunan ini. Dari yang awal bangkit, terus maju, dan akhir-akhirnya itu jadi ambruk di krisis moneter tahun 1998. Ya, Repalita menunjukkan bahwa pembangunan butuh keseimbangan. Kalau terlalu fokus ke sosial dan politik tanpa menjaga stabilitasnya, itu akhirnya bakal hancur. Oke guys, jadi sekian dari diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Hai, di sini kita akan menjelaskan tentang PAM dan PNM. Nah, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Nama aku Tania.
PMA itu apa sih? PMA itu adalah investasi yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan asing di Indonesia, baik secara langsung maupun kemitraan perusahaan lokal. Nah, di sini aku mau nanya balik nih, apa artinya PMDN itu sih? Nah, PMDN itu investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam negeri yang dimodalkan yang berasal dari sumber domestik. Nah, di sini aku mau nanya nih sama kamu, Kak. Bisa dijelaskan nggak secara singkat itu apa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing? Terus kenapa sih hal ini penting di Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi? Nah, penanaman modal itu adalah investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang untuk mengembangkan usaha mereka. Ini sangat penting karena berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber pasar global. Di sini aku mau nanya nih, apa semua sektor terbuka investasi? Enggak ya, karena kan Indonesia sekarang ini menggunakan UU Cipta Kerja. Tapi sebelum adanya UU Cipta Kerja ini, Indonesia itu menggunakan daftar negatif investasi atau disebut juga DNI. Nah, yang membatasi beberapa sektor bagi perusahaan asing. Namun setelah adanya UU Cipta Kerja, lebih banyak sektor dibuka untuk penanaman modal asing. Meskipun ada beberapa yang tetap memiliki batasan kepemilikan. Nah, kalau insentif yang diberikan kepada investor asing dan domestik itu apa aja ya? Kalau PMA itu mendapatkan stabilitas, tes wawasan seperti serta kemudahan dalam perizinan dan akses lahan. Kalau PMDN itu mendapatkan keringanan pajak, kemudahan perizinan OSS, serta dukungan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat. KUR ya disebutnya? Iya, KUR. Begitu materi dari PMA dan PMDN. Ya, terima kasih. Dadah. Halo. Hai. Nah, balik lagi ke kita ngebahas materi sejarah. Kira-kira ini materi yang keberapa sih, Kak? Ini materi yang keempat Oke, keempat. Tentang apa ya? tentang swasembada pangan. Revolusi hijau. Jadi baik lagi kamu, Audrey Pramesti dan partner aku. Nah, saya Habibie Rahmat Medina. Nah, kita akan menjelaskan nih, biar nggak makan waktu yang lama, langsung aja. Nah, Cimi, pertanyaan pertama ya. Apa sih swasembada pangan itu? Wah, awal suasana pangan. Apa sih, Kak? Bukannya revolusi hijau dulu nih, Kak? Oh iya, salah. Oh iya, salah ya teman-teman. Jadi kita mau nanya aja dulu. Yang pertama itu, aku mau ngejelasin dulu ke teman-teman apa sih revolusi hijau itu. Udah kayak warna ya, kayak warna baju apa nih, hijau-hijau. Nah, jadi revolusi hijau itu tuh kayak perkembangan pangan secara besar-besaran yang dilakukan pas zaman itu, yaitu kayak dari mulai pupuk alami gitu-gitu. Itu tuh tujuannya tuh buat meningkatkan hasil pangan mereka. Gitu lah. Nah, itu kan jadi kayak hasil upgrade besar-besaran di sawah ya, kayak kalau di Indonesia kan tahu nggak sih diterapinya mulai tahun berapa? Nah, di Indonesia tuh mulai gencar-gencarnya itu pada tahun 1970-an. Nah, itu tuh pada masa Orde Baru. Jadi itu tuh lagi gencar-gencarnya. Jadi Indonesia menerapkan swasembada pangan supaya kita tuh nggak tergantung sama impor. Nah, ngomongin swasembada pangan, kenapa sih penting buat Indonesia? Nah, menurut aku nih ya, dari beberapa sumber yang baca nih ya, kenapa sih swasembada pangan itu penting banget bagi Indonesia? Karena swasembada pangan tuh kan kita jadi bisa kayak produksi sendiri ya, kayak kita tuh kayak negara agraris, penduduk kita banyak, terus lahan-lahan kita banyak. Jadi kalau misalkan kita bisa produksi sendiri secara mandiri, harganya itu bakal lebih murah nggak sih? Karena kan dari kita bikin sendiri, ya kan nggak usah perlu repot-repot impor gitu. Jadi kita tinggal mengolah apa yang udah kita punya gitu. Betul banget. Ya kan? Ngapain kita udah punya sia-siain, ya nggak sih? Nah, selanjutnya aku mau nanya juga nih, namanya sesuatu
perubahan itu kan pasti ada aja sisi positif dan negatifnya ya. Nah kira-kira aku pengen tahu sih apa sih sisi negatifnya, efek sampingnya gitu loh Pak. Nggak cuma positif, memang produksi naik drastis, tapi tanah jadi rusak karena kebanyakan pupuk kimia, pestisida. Nah, keanekaragaman tanaman juga beragam karena fokus ke vegetasi unggul doang. Oh, jadi positifnya itu gitu. Wah, jadi ada sisi lainnya juga ya. Nah, kalau sekarang konsep swasta berterbangan ngasih elfon nggak sih kak? Menurut aku ya, masih relevan banget kak. Kenapa relevan? Karena itu kan waktu itu kayak ada ancaman krisis global gitu loh. Jadi itu kayak konsepnya buat ditambah, bukan buat buat swasembada, tapi itu juga buat keberlangsungan sama keramahan lingkungan. Karena kan dia pakai pupuk kimia, benih unggul gitu-gitu. Hebat gak sih? Terus habis itu jadi jangan anggap pertanian tuh jadul ya, kayak masa depan pangan tuh ada di tangan kita loh. Jadi iya, jadi kita harus mulai peduli, ya nggak sih? Ada gitu aja sih dari kita. Ya, sudah sekian. Thank you. Hari ini kita nggak nyangka nih udah sampai sini lagi banyak video. Iya berapa nih? Lima. Sebelum ini mulai kita minum dulu nggak sih sebelum? Ya kecil aja. Biar santai. Ya betul. Cerita nih. Oh iya. Lupa. Di materi bis moneter ini kira-kira ada yang mau tanya sih dari Pak Dika atau dari Fajar? Nah, gue bet mau nanya bet. Nah, apa tuh? Nah, betul. Nih dari materi tadi nih, gue penasaran banget nih sama ini nih. Apa sih pemicu utama krisis moneter 1998 nih di Indonesia? Ada yang tahu nggak nih dari kalian berdua? Mungkin Pak Dika tahu. Wah, gue tahu nih. Oke. Coba dong, penasaran gue. Jadi pemicu utamanya krisis moneter itu karena nilai rupiah terhadap dolar itu menurun. Jadi Indonesia itu inflasi dan ekonominya turun. Nah, ekonominya turun itu memicu masyarakat itu marah, jadi banyak kerusuhan. Begitu. Oh, jadi tahu nih gue sekarang pemicu dari utama itu. Nah, ngomongin pemicu 19 itu kan pasti ada dong respon pemerintah akan. Nah, bagaimana sih respon pemerintah tuh terhadap pemicu kerusuhan atau krisis ekonomi? Kalau respon pemerintah, gue pernah baca nih. Menurut masyarakat itu respon pemerintah itu dianggap lambat dan kurang gitu. Jadi kurang dalam menangani kasus ini. Jadi sehingga ekonomi itu menjadi semakin memburuk gitu. Oh, ternyata respon pemerintah gitu ya ternyata ya. Parah banget sih ya. Kacau itu. Ada yang gue tanya juga nih, dari kasus ini ada nggak sih dampaknya gitu terhadap perusahaan yang ada di Indonesia gitu? Wah, itu mah banyak banget Bet. Apa sih? Perusahaan nih, kalau dari perusahaan nih banyak nih perusahaan yang bangkrut nih. Apalagi kan pas ini banyak kericuan Bet, kerusuhan dari warga-warga nih. Banyak perusahaan yang dijara Bet, diambilin barang-barangnya. Kayak kalau dari elektronik, TV, kalau ini stasiun, kulkas tuh, saya repot itu. Jadi yang akibat kejadian itu tuh jadi perusahaan juga banyak utang, terus pada nggak dibayar gitu ya. Oh gitu. Jadi Gitu. Iya gitu. Nah, yang ditanya lagi ada? kalau dari gua di sini penasaran juga nih yang ini nih, yang tadi. Selain itu gua juga penasaran yang ini nih. Nih, pertanyaannya nih. Bagaimana krisis moneter 1998 mempengaruhi kepercayaan investor asing terhadap Indonesia nih? Ada yang mau jawab gue nih? Gue mau jawab ya. Tahu nih gue. Tahu banget nih, tahu banget. Balik nih. Asik nih, gue nunggu nih gini kayak temen nih gini tahu kan? Pintar-pintar sejarah nih. Iya, si Kondi nih. Iya. Pak Jokowi yang kartu ya. Oke, ini gue udah banget nih. Investor asing itu kehilangan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia tuh. Ya begitu dah, sehingga terjadi penarikan modal, kesulitan ekonomi jadinya tuh. Jadinya itu kesulitan ekonomi itu yang gua tahu. Oh. Oke.
Nah, ada nggak sih dampak buat selain dari perusahaan tuh dampak buat politiknya juga ada nggak sih bagi politik? Wah, ada tuh Mas Kabe. Nah, bakal gue jawab nih. Apa mau Mas Pradita? Yang tahu aja. Oh, gue aja ya. Gitu. Oke, Mas Wada. Nah, dampak politiknya nih dari krisis moneter 1998 ini membuka jalan bagi transisi kekuasaan menuju era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Orde Baru dan pengunduran dari Presiden Soeharto. Nah itu tuh dari kericuan itu banyak yang demo masyarakat nih pada demo nih ke pemerintah mau turunkan Soeharto. Iya betul itu. Jadi Pak Soeharto ini nih akhirnya mengundurkan diri dan masuk ke Orde Baru. Krisis moneter menjadi episode kelam bangsa Indonesia. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Daya beli masyarakat menurun, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. Saat itu, nilai tukar rupiah yang semula sekitar Rp2.000 per dolar menyentuh hingga Rp17.000 per dolar. Dampaknya, banyak industri dan perusahaan gulung tikar. 16 bank terpaksa ditutup. Rakyat Indonesia banyak yang tak lagi sejahtera. Kondisi itu menimbulkan gerakan masif dari mahasiswa di berbagai daerah. Kira-kira yang saya lagi sih? Nah, kayaknya udah cukup ya. Udah banyak banget ini pertanyaan bahas-bahas tentang krisis moneter 1998 ini. Cukup sampai sini. Cukup sampai sini, teman-teman. Bye. Yeay.